Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Tapi tentu kita tak mau mempermainkan perempuan. Tengoklah bagaimana hebatnya B.J. Habibie, Ainun Habibie. Ketika datang seorang perempuan, maaf cakap tak pakai baju, B.J. Habibie menolaknya. Meninggal Ainun, sampai Habibie itu luar biasa. Tontonlah Ainun Habibie, menangis ibu-ibu semua menengok kesetiaan Habibie. Andailah suamiku macam ini, Pak Ustaz. Lalu apakah mesti ada izin pertama? Kompilasi hukum Islam Indonesia, maka mesti ada izin istri pertama. Cara ngurusnya Pak Ustaz, gini saya ajarkan ya. Balik dari sini beli matri 6.000, tempel, dah. Habis itu bawa ke istri. Adinda, ya, kau mau masuk surga? Mau lah bang, bi ghairi hisab, secepat kilat. Bagaimana caranya? Kau tanda tangan nih. Tapi saya belum buat lagi. Ini saya ngajarkan jurusnya aja. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini rela suami saya menikah sekali lagi. Habis itu dibawa ke pengadilan. Nanti ada sidangnya. Hakim pun bertanya, benarkah ini tanda tangan ibu yang bolong nih? Bolong saking kan kuatnya. Benar Pak Hakim. Apakah ibu setuju suami ibu menikah sekali lagi? Iya Pak Hakim. Saya tanya sekali lagi sebelum ketuk palu, ibu setuju? Cepat aja loh Pak Hakim. Maka barulah dia bisa. Kalau tidak maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia tak bisa. Mohon maaf Pak Ustadz, pertanyaannya banyak karena saya jauh dari Tanjung Enim, jadi borongan. Insya Allah selama orang mau mengaji itu udah alhamdulillah. Kalau waktu habis panitia kasih saya kode, apakah dengan cara gini atau gini atau kasih kode. Saya kalau tetap tak dikasih kode, saya tetap jawab nih sampai habis, insya Allah. Dah, ini udah selesai episode 1. Selanjutnya kita masuk episode 2. Minta doa kader-kader dakwah Fakultas Pertanian Unsri agar diberi keistiqomahan. Bagaimana mencari akhwat yang baik untuk dijadikan istri. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali asabiha, keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya taat. Pilih 4. Datanglah mahasiswa jumpai saya, Ustaz tolong carikan yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari perempuan yang tak bercacat, maka seumur hidup tak akan menikah. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah adalah menutupi segala kekurangan. Karena setelah kau akad dia, nampaklah segala kekurangannya. Dulu dari jauh nampak imut-imut, setelah itu nampak, nah, kan? Banyak yang ngaku kan? Jangan kau nikahi terlalu kaya, nanti tak terasanya asam garammu. Jangan kau nikah terlalu susah, nanti tak kering kaki celanamu mencari makan. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti jadi fitnah kata orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, malu kau bawa dia undangan. Yang sedang-sedang saja. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita mau nikah lagi tapi istri diam saja? Kita mau nikah tapi istri diam saja. Oh, berarti kedua kali nih. Ada seorang Habib ngasih saya jurus, katanya bacalah Ratib Al-Attas sebanyak 41 kali. Cuman saya mau minta Ratib Al-Attas ini kan malu. Ustadz baca Ratib Al-Attas 41 kali. Kan tak mungkin, mana ratibnya? Mana ratibnya? Sebenarnya diam aja lah. Tapi dalam hati saya, mudah-mudahan ada yang ngasih Ratib Al-Attas. Pas saya pergi ke Kucing, Sarawak, jumpa sama Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas.
Al-Atos. Dikasihnya saya ratib Al-Atos 1 kardus. Betapa Allah mengabulkan doa hambanya yang baik. Ustaz Somad, mau saya kasih kitab. Kitab apa, Bib? Ini dia. Apa? Saya tengok ratib Al-Atos. La haula wala quwata illa billah. Jadi seorang ini, kalau salah tolong diluruskan Habib, dibacanya 17 kali. Kata Habib baca 41 kali, baru dibacanya 17, langsung mudah dia urusan menikah. Habib katanya mesti baca 41 kali, saya baru 17 kau sudah bisa. Kau baca 17 kau tertidur langsung mudah nikah ya. Kalau kau baca 41 kali, perempuan itu yang datang pada engkau. Bacalah. Ustaz udah baca? Belum lagi, tak sempat baca, asyik di ceramah pergi-pergi. Tapi nanti kalau waktu luang saya baca insyaallah. Bagaimana kalau kita mau ini minta, hati ini kan punya Allah. Hati ini bukan punya kita. Termasuk hati istri kita itu punya Allah. Ustaz, bagaimana cara berkomunikasi dengan perempuan yang bukan mahram dalam suatu organisasi supaya tidak menjadi fitnah? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan. Saudari, ada yang mau saya bicarakan, tapi saya tak mau berdua. Tolong yang lain kita duduk sini bersama. Jangan berdua-duaan. Kak, kenapa kita berdua? Nanti ada setan. Enggak ada, setan udah pensiun. Apa? Boleh. Orang aja suuzan. Kenapa kita? Jangan begitu. Maka kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya berwuduk sambil berbicara? Berwuduk dalam kitab Sunan Ibnu Majah, maka saat berwuduk itu, syukran, jazakumullah khairan. Berwuduk itu ada khusyuknya. Saat air masuk ke mulut, keluar dosa dari mulut. Saat air mengusap ke muka, menyapu muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluar dosa dari ujung-ujung jari. Saat air mengusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Nah, jadi saat itu jangan bicara. Afdal, siapa yang tidak bicara dari mulai wuduk sampai sholat, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sekarang banyak orang ambil berwuduk. Itulah udah aku bilang semuanya. Kan udah aku pret. Tak boleh ngobrol sambil wuduk. Tapi wuduknya tetap sah. Saya nonton ceramah salah satu ustaz di YouTube. Ustaz tersebut mengatakan firqah sesat terbesar amat ini adalah jamaah tabligh. Yang kedua adalah ikhwanul muslimin. Bagaimana dengan fatwa ustaz tersebut? Ya Pak Ustaz, ini kelompok tak usah diikuti. Karena bagi dia semuanya sesat. Judul bukunya yang menulis Abdul Qadir Jawas. Yazid Abdul Qadir Jawas. Semuanya sesat. Ikhwanul muslimin sesat, tasawuf sesat, sesat. Yang tak sesat cuman dia. Dan sesama dia pun saling menyesatkan juga. Ini kelompok-kelompok ini tak bisa. Dulu ketika turun ke jalan semuanya ikut bergabung. MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Jibril ikut. Majelis Az-Zikra, Ustadz Arifin Ilham ikut. Salafi Makassar, yaitu Ustadz Zaitun Rasmin dengan Wahdah Islamiyah ikut. Hadir datang. Jamaah Tabligh ikut. FPI ikut, semuanya bekerja sama. Apapun ormasnya, apapun zakatnya turun. Tapi mereka yang satu ini tak mau. Oleh sebab itu, memanglah dia asyik nak menyalah-nyalahkan orang saja. Tak usah hiraukan. Ustadz Abdul Somad, nama saya Abdus Somad, Abdus Somad. Tapi tulis Latinnya Abdul Somad. Kalau mau tengok tulis Latinnya, nanti pergi umrah di bawah Zam-Zam Tower ada tulisan Abdul Somad Al-Qurashi, jual parfum. Berapa cara takbir 4 mazhab? Berapa cara takbir 4 mazhab? Takbir solat angkat tangannya 2 aja. Mazhab Syafi'i sampai ke telinga hatta yuhadhi baina udhunai. Allahu akbar. Tapi kalau mazhab Hambali dipakainya yang 2, yang sebahu. Yuhadhi mankibaihi, sampai sejajar ke bahu. Allahu akbar. Nanti kalau nampak orang angkat setelinga, Allahu akbar. Atau yang sebahu, Allahu akbar. Adapun yang tak ada mazhab, Allahu akbar. Pelajari fikih perbandingan 4 mazhab. Referensi yang paling sederhana kecil Al-Jaziri, Al-Fiqh Al-Madhahib Al-Arba'ah, 4 mazhab. Kalau mau yang lengkap lagi, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bacaan apa yang harus dibaca kepada orang yang kesurupan? 7. Al-Fatihah sampai habis. Ini ruqyah minimalis namanya. Yang paling minim ini.
Al-Fatihah. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi. Ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafis. Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul rabbinas sekali. Ini 11 ayat untuk membuka sihir. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad wa rabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswas alladzi fi sunan minal jinnati wan nas. Bacakan ke telinga sebelah kanan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangan takut. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masa setan ngusir setan? Dibacakan ke air. Diambil air mineral, jangan air kopi, jangan air teh, air mineral. Bacakan Allahul Qayyum yang 7 tadi, lalu dihembuskan. Habis itu diminumlah. Lalu sisanya dimandikan. Air yang sudah dibacakan diteliti di Jepang, dilihat pakai mikroskop besar, ternyata mengeluarkan molekul-molekul cahaya yang luar biasa. Yang memeriksa siapa? Orang Jepang, tapi orang Islam mengamalkannya. Ini baik. Khusus anak-anak gadis sebelum tidur malam baca dulu itu, tiupkan ke telapak tangan, sapu ke muka. Ini anak-anak gadis kita, adik-adik kita yang cantik-cantik digoda sama laki-laki nakal. Ketika dia lewat dipanggil, "Hai, godain kita dong." Rupanya cewek tadi agak sombong sedikit, "Kamu nikah sama aku?" Wih, diambil air liurnya, lalu dipelet. Setelah kena pelet, setiap mau makan, begitu dia mau makan ditengoknya bakso, isinya laki-laki itu semua isi. Berarti dia sudah kena sihir, maka dibuka sihirnya. Apa hukum yang bukan sayyid menikah syarifah? Sudah terjawab, kufu, harus kufu. Apa hukum transportasi online dan lain-lain yang berboncengan padahal bukan mahram? Buat syariah. Bank syariah. Geng motor syariah. Ojek syariah. Kalau laki-laki, laki-laki juga yang jemput. Kalau perempuan, perempuan yang jemput. Lalu Eko siapa yang jemput? Nah. Apa hukum campur aduk mazhab? Apa hukum campur aduk mazhab? Akan tetapi masing-masing dalil mazhab dia pakai. Saya sampai sekarang belum berani campur aduk mazhab, karena nanti jatuhnya tatabuk rukhas. Ngambil mudah-mudahnya aja. Pas wudu dia sentuh tak mahram. Habis itu sholat dia, kamu tak wudu lagi? Tak batal. Kata mazhab Maliki kalau tak bersahwat kan tak batal. Dah. Habis itu pas nikah dia pakai mazhab Hanafi. Kamu tak pakai wali? Enggak. Mazhab Hanafi kan tak perlu pakai wali. Habis itu pas ada daya kurban, kamu tak kurban? Enggak. Tapi menurut Hanafi wajib. Aku pindah ke Syafi'i, sunat muakkad. Tatabu' rukhas. Maka konsisten mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i ahwat.